Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Mas Firna Jan Firna Lucy Putri, SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN, khususnya materi teori belajar. Materi yang akan dibahas kali ini ada 5, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, teori belajar humanis, teori belajar sosial kognitif, dan teori belajar konstruktif. Materi ini akan disajikan selama beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, pendidikan akan menjadi satu hal yang penting dan berkembang sebagaimana mestinya. Tentunya perkembangan pendidikan ini karena adanya sebuah kurikulum pendidikan yang buat oleh Dinas Pendidikan secara baik dan sistematis. Dalam pembuatan kurikulum tentunya memikirkan dan memusatkan pada berbagai aspek, komponen, prinsip, dan memiliki tujuan yang terarah dan tersusun. Salah satu tujuannya adalah mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana 3 kompetensi ini harus dimiliki setiap individu untuk mengembangkan dirinya dalam menapaki masa sekarang, masa depan dengan tantangan yang ada. Seseorang untuk maju perlu belajar dan pembelajaran. Suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan tujuannya adalah belajar. Tujuan itu adalah mendapatkan pengetahuan baru, kemampuan baru, serta kepribadian baru. Dengan mendapatkan tujuan apa yang diinginkan akan menjadikan perubahan, yaitu perubahan kesanggupan, kebiasaan, dan pemahaman. Apa yang disusun untuk memberikan kesan atau gambaran tentang manusia dalam belajar, mempelajari sesuatu sampai menjadi paham menjadi proses pembelajaran yang kompleks dan inherent, itulah yang dimaksud teori belajar. Dari hasil belajar akan adanya perubahan terhadap perbuatan dalam beberapa aspek kehidupan seseorang. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang untuk menjadi baik dan buruk. Dari belajar inilah adanya latihan dan suatu pengalaman untuk memiliki keterampilan baru yang nantinya kelak dipakai dalam kurun waktu yang lama. Perubahan tingkah laku ini meliputi kepribadian, fisik, psikis. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah teori belajar kognitif. Kognitif bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori pembelajaran kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Pada teori ini pengetahuan menjadi utama, yaitu setiap individu dapat menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu di mana nantinya akan menjadi akibat dari proses kegiatan yang nantinya dapat mengambil sebuah keputusan sehingga mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan. Teori kognitif proses belajar yang akan berjalan dengan baik ketika materi pelajaran diberikan kepada seseorang berjalan dengan terus-menerus dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Aspek pengetahuan yang sudah ada pada diri peserta didik. Ciri-ciri belajar teori kognitif adalah 1. Pusat dari belajar adalah berpikir proses pada mental anak, bukan sekedar hasilnya saja. 2. Diutamakan peran peserta didik yang aktif dan inisiatif dalam belajar. 3. Memahami adanya perbedaan setiap individu peserta didik terutama dalam hal kemajuan perkembangannya. 2. Teori belajar behavioristik. Behavioristik adalah sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, kebiasaan, atau proses berpikir seseorang sebagaimana hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan, enforcement, pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidikan, jadi tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Dalam teori behavioristik yang diutamakan adalah hasil belajarnya, bukan proses belajarnya. Terfokus pada rangsangan dan respon setiap individu, di mana rangsangan sebagai inputnya, respon sebagai outputnya. Guru dalam memberikan penilaian melihat dari rangsangan atau stimulus dan respon sebagai pengukuran yang hasilnya terdapat perubahan tingkah laku.
Guru tidak akan banyak memberikan materi melalui metode ceramah, tetapi guru memberikan petunjuk secara singkat atau contoh dari guru itu sendiri. Ciri-ciri behavioristik: A. Lingkungan menjadi hal utama. B. Setiap elemen-elemen menjadi sebagai penting. C. Adanya reaksi menjadi peranan penting. D. Mekanisme menjadi utama dalam terbentuknya hasil belajar. 3. Teori belajar humanis. Humanis, metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Teori belajar humanistik adalah teori yang memiliki sebuah tujuan yang memanusiakan manusia. Metode yang dipakai dalam proses belajar peserta didik untuk dapat menggali dan mengangkat kemampuan potensinya yang dimilikinya. Teori ini juga didukung dari faktor pengetahuan, yaitu pemahaman seseorang dan peran aktif faktor mental individu. Faktor emosional dan pengalaman peserta sangat penting karena tanpa adanya pelaku utama adalah peserta didik yang dapat belajar dari proses pengalaman dalam belajar dan dirinya sendiri. Sedangkan guru sebagai fasilitator yang memberikan motivasi dan menyadarkan siswa tentang arti kehidupan. Keberhasilan menurut teori ini adalah ketika peserta didik dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, serta berusaha menerapkan dengan baik. Ciri-ciri teori humanis: 1. Melihat sikap perilaku individu dilihat dari sudut pelaku dan pengamat. 2. Menjalankan, mengembangkan, dan bisa bertahan di hidupnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 4. Teori belajar sosial kognitif. Pengertian Albert Bandura merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis teori pembelajaran sosial kognitif Sharp 2012. Sosial kognitif adalah teori yang menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial sekitarnya. Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagai sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Teori pembelajaran sosial kognitif memberikan perspektif bahwa seseorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, meregulasi kognisi, emosi, dan perilaku. Teori belajar ini memberikan konsep di mana manusia belajar melalui apa yang diamati, yang dilihatnya terhadap sikap atau perilaku orang lain. Teori ini penjabaran dari teori konstruktivisme yang fokusnya diperluas dari sebuah pembelajaran individual ke dalam pembelajaran kelompok dan sosial. Selanjutnya, baik anak-anak dan dewasa belajar dari apa yang dilihat dan sebuah imitasi. Teori belajar ini memiliki peran utama dalam menciptakan, membentuk karakter anak usia dini beserta tahap perkembangan anak. Ciri-ciri teori belajar sosial: A. Pembelajaran memiliki fokus utama, yaitu pengamatan dan peniruan. B. Perilaku atau sikap bisa dipelajari dari bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. C. Peserta didik dapat meniru kemampuan dan perilaku orang lain dari sebuah kejadian yang dialami orang lain, dari yang dipraktekkan oleh guru sebagai contoh. 5. Teori belajar konstruktif. Teori belajar konstruktif adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam teori ini, belajar tidak dilihat sebagai proses pasif, di mana siswa hanya menerima informasi dari guru, tetapi sebagai proses aktif di mana siswa membentuk pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dan pengalaman baru. Konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknai sesuai pengalaman. Dalam prakteknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Teori belajar konstruktif adalah teori yang berkembang sesuai zaman. Pada kenyataannya, secara praktek, peserta didik diberi ruang di mana untuk membangun ide dengan bahasanya sendiri serta dikembangkan sesuai imajinasinya peserta didik masing-masing. Ciri-ciri belajar konstruktif: A. Aktif dalam belajar. B. Otentik dan situasional sifatnya. C. Menarik dan menantang. D. Mengaitkan pengetahuan yang lama dengan informasi baru. E. Pengetahuan yang direfleksikan. F. Sebagai guru dalam proses belajar, guru yang memberi bantuan. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu
Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang untuk menjadi baik dan buruk. Dari belajar inilah adanya latihan dan suatu pengalaman untuk memiliki keterampilan baru yang nantinya kelak dipakai dalam kurun waktu yang lama. Perubahan tingkah laku ini meliputi kepribadian fisik dan fisik. 2. Teori belajar kognitif, bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. 3. Teori belajar bioheuristik, sebuah pengalaman baru mengubah tingkah laku, kebiasaan atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. 4. Teori belajar humanis, metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. 5. Teori pembelajaran sosial kognitif memiliki perspektif bahwa seorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, meregulasi kognisi, emosi, dan perilaku. 6. Teori belajar konstruktif adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngajar, makan mie ayam enak nih Bu. Sini Bu, ayo. Ibu mau mie ayam ya dua? Iya, dulu ya. Silakan duduk ya. Iya Ibu. Pulang ngajar Bu? Iya Bu, baru pulang nih. Saya pengen banget jadi guru, tapi saya bingung mau kuliah di mana ya? Soalnya sekarang tempat kuliah mahal-mahal. Bu, ada pengen kuliah jurusan keguruan? Iya. Itu nggak usah pusing Bu. Ini ada kampus yang murah banget. Bebas biaya pendaftaran, bebas uang gedung, dan perkuliahannya juga fleksibel. Ada reguler A, B, TK, CS, dan tipe perkuliahannya juga blended learning. Dan yang paling penting, biaya perkuliahannya bisa diatur. Bu, kampusnya tuh udah bagus banget, ditambah fasilitasnya udah lengkap banget. Ada lift, ada eskalator, ada perpustakaan, dan ada auditorium. Anak ibu pengen kuliah jurusan keguruan di Universitas Pamulang, ada program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fasilitasnya juga nggak kalah lengkap Bu. Ada ruang podcast, ada lab Pancasila, ada lab teaching. Lengkap banget kan Bu? Terima kasih ya Bu atas informasinya. Alhamdulillah anak saya bisa kuliah kalau kayak gitu.